Halo anak didik semua, terutama S11 BPIB SMKN 2 Katingan Hilir. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ya, SMK bisa. Nah, saat ini Ibu ingin menyampaikan penjelasan terkait dengan materi K3 dan juga tugas yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Adapun judul materi kita yaitu mengikuti prosedur K3, dalam hal ini K3 pada komputer. Standar kompetensi yang ingin dicapai adalah mengikuti prosedur K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mengikuti prosedur lingkungan kerja tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Yang kedua adalah keadaan darurat. Yang ketiga, memelihara standar keamanan pribadi. Kemudian yang keempat, menyediakan umpan balik pada kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Oke, baik. Kita lanjut ke materi pembelajaran. Ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang K3 itu sendiri. Yang kedua adalah keadaan darurat. Yang ketiga standar keamanan pribadi. Dan yang keempat umpan balik pada K3. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Poinnya yang kita akan bahas yaitu prinsip dari kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam hal ini pada aplikasi perangkat lunak. Yang pertama adalah penanganan kita terhadap perangkat komputer. Bicara tentang perangkat komputer, ada 2 perangkat komputer, ya, ada perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, terkait dengan itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada bahasan yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, prinsip K3, bagaimana posisi duduk kita dan kemudian jarak pandang kita terhadap layar monitor. Kemudian bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer yang sesuai prosedur sehingga komputer kita berumur panjang dan pastinya tidak mengalami kendala saat kita menggunakannya. Kemudian mengidentifikasi hal yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan dan keselamatan diri. Bisa saja penyakit umum, penyakit akibat kerja, kondisi gizi yang kurang baik, lingkungan kerja yang kurang mendukung, kemudian perencanaan. Bagaimana penserasian manusia dan mesin, posisi dan letaknya terhadap manusia, kemudian cara kerjanya. Ya. Selanjutnya terkait dengan K3 juga, bagaimana menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang benar. Itu ada tanda yang dicontreng, ada 2 gambar yang dicontreng. Yang pertama adalah perakitan. Nah, pada saat perakitan segala sesuatunya pastikan dulu bahwa semuanya aman. Jangan lupa kabel powernya jangan sampai ini dengan arus listrik, ya. Benar-benar aman, kemudian tidak akan mengakibatkan kita kesentrum atau apapun, itu dihindari. Kemudian
Yang kedua adalah jarak kita dengan monitor. Bisa diperhatikan itu jarak kita dengan monitor ada 15 derajat, kemudian lebih dari 25 inci dari mata kita, kemudian lebih dari 25 inci, kemudian lebih dari kurang dari 50 derajat itu ya posisi mata kita terhadap monitor. Kemudian ada tanda kali juga di situ, di mana ada gambar seorang user pengguna komputer itu melihat dengan begitu dekatnya pada monitor. Nah, kita tahu bahwa semua gadget, baik laptop, komputer, handphone kita, semuanya itu memiliki radiasi sinar biru yang pada akhirnya bisa mengakibatkan ketegangan pada mata yang berujung juga pada K3 ya. Jadi sebaiknya menggunakan kacamata anti radiasi atau lensa mata yang sudah mendukung untuk terpaparnya sinar biru pada mata kita secara langsung. Selanjutnya, keadaan darurat. Nah, di sini ada contoh keadaan darurat, misalnya saat hang atau not responding pada komputer. Maka apa yang kita lakukan? Di sini pressing Ctrl plus Alt plus Del. Nah, itu yang kita lakukan ya. Tekan Ctrl plus Alt plus Del untuk merestart komputer kita. Ya, kita setelah itu ada muncul tampilan kotak dialog. Kita klik mana yang not responding. Kalau dia running berarti masih bisa berfungsi dengan baik, tapi kalau statusnya not responding maka itu kita klik end task. Kalau masih belum bisa juga maka kita klik di bagian atas itu ada shutdown. Nah, di situ ada pilihannya nanti restart, bisa langsung di restart kalau memang tidak bisa di end task ya. Terus keadaan darurat yang lain contohnya adalah tersentrum. Untuk menyiasati supaya tidak tersentrum ya, kita jangan langsung menggunakan tangan kontak langsung terhadap misalnya CPU. Jadi kita menggunakan kertas atau kain ya saat kita memegangnya ya, atau mau memindahkannya gitu. Selanjutnya, standar keamanan pribadi. Nah, ada dua. Yang pertama, standar keamanan komputer. Nah, pada komputer-komputer yang memang banyak file-file yang harus diamankan, itu biasanya diberikan password sehingga komputer itu tidak bisa diakses oleh semua orang kecuali dengan bantuan administratornya. Kemudian yang kedua adalah antivirus. Pada komputer-komputer yang sering browsing ya, biasanya dilengkapi dengan antivirus agar virus-virus yang berasal dari situs-situs yang kita jelajahi itu tidak langsung menginfeksi, tetapi ada peringatannya kalau ada antivirus. Kemudian yang ketiga adalah jaringan kabel. Di ruang lab ya yang kita gunakan dengan CPU itu paling tidak jaringan kabelnya harus tertata dengan rapi, kemudian dengan kabel yang memadai ya, jangan sampai kepanasan, dan
paling tidak menggunakan UPS, sehingga komputer kita aman saat jaringan listrik tidak stabil. Kemudian standar keamanan manusia. Nah, di sini terkait dengan posisi duduk kita sebagai pengguna komputer dan juga pakaian yang kita gunakan, apakah itu nyaman atau tidak bagi kita, aman atau tidak saat kita menggunakan komputer. Selanjutnya adalah umpan balik pada K3. Nah, yang pertama, apabila K3 sudah dilaksanakan dengan benar, maka efisiensi kerja yang optimal dan lebih produktif akan bisa dicapai. Kemudian yang kedua, biaya dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu bisa diminimalisir, karena biaya kecelakaan itu lebih mahal dibandingkan dengan biaya untuk pencegahannya. Nah, tips merawat komputer agar awet. Yang pertama, tutup close program yang tidak diperlukan supaya beban komputer lebih ringan. Yang kedua, ventilasi cukup pada ruangan yang ventilasi dan pencahayaannya cukup, sehingga sirkulasi udara dan juga pencahayaan yang diperlukan itu membawa kenyamanan dan juga kesehatan bagi pengguna. Yang ketiga, install program antivirus dan update secara berkala. 4. Uninstall atau buang program yang tidak digunakan. Yang kelima, pakailah UPS atau stabilizer. Yang keenam, deprak harddisk secara berkala. Kemudian yang 7, aktifkan screensaver pada komputer. Gunanya adalah untuk agar komputer kita lebih hemat secara beban kerjanya komputer dan juga secara listrik ya. Kalau kita menggunakan laptop, dia beban dari baterai yang digunakan juga dia lebih hemat. Kemudian yang ke-8, bersihkan recycle bin atau file sampah secara rutin. Nah, terkait dengan tugas kalian kemarin ya, yang pertama Ibu ada meminta kalian menjawab, buatlah langkah atau prosedur keselamatan kerja menggunakan komputer. Sebenarnya prosedur K3 menggunakan komputer itu sudah ada di bagian awal itu ya, mengenai definisi atau apa saja yang dipelajari dalam K3. Di situ ada bagaimana mematikan menghidupkan komputer yang benar, dan posisi duduk dan jarak pandang terhadap monitor, dan ada lagi satunya yang mungkin kembali bisa dipelajari lagi di bagian awal tadi ya. Nah, kemudian tulislah prosedur penggunaan komputer yang benar menurut modul. Nah, ini maksudnya sebenarnya adalah bagaimana menggunakan komputer, misalnya dari awal, misalnya gunakan UPS, kemudian hidupkan komputer sesuai prosedur. Kemudian saat menggunakan komputer kalian bisa membuang bukan membuang ya, menutup aplikasi yang tidak digunakan. Kemudian ya dan seterusnya sampai kalian mematikan komputer ya. Sebenarnya itu maksudnya yang soal nomor 2 itu. Kemudian soal nomor 3, buatlah langkah prosedur mengatasi komputer hang atau not responding. Ya, tadi itu ya yang Ibu jelaskan bagaimana mengatasi keadaan darurat saat komputer mengalami masalah. Kita bisa menggunakan Ctrl Alt Del, kemudian di restart begitu.
Ya, cukup sampai di sini dulu dari Ibu. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian dan menguatkan apa yang sudah kalian baca sebelumnya di materi dan juga tugas yang sudah kalian kerjakan.